Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ini merupakan video dari tugas mata kuliah Teknologi Informasi Lanjut dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lulu Khairani Munggaran, Eskom MMSI. Sebelum dimulai, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi program Magister Jurusan Sistem Informasi Bisnis Universitas Gunadarma, kelas 57 MMSI. Adapun anggota kelompok kami adalah Mutiara Santi Dwi Masuta Dewi, dan yang kedua adalah Nur Asmawati Fajrinia Aziz, dan yang ketiga adalah RR Dianita Priani Taurintiana. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, adalah Syaiful Asbi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan jurnal mengenai komputasi awan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dianita. Ya, baik. Terima kasih, Saiful. Saya akan membacakan jurnal yang pertama, yang berjudul Arsitektur Teknologi Komputasi Awan untuk Sistem Informasi Layanan Kesehatan Daerah. Publikasinya Jurnal Komputer dan Informatika, link jurnalnya tertera, volume 15 nomor 1 tahun Januari 2020, penulisnya bernama Muhammad Bakri. Next. Baik, saya akan move ke latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebagai penyelenggara bidang kesehatan mempunyai fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan dan penyedia informasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan klinik kesehatan dalam perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang kesehatan. Nah, setiap unit kesehatan itu memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Setiap unit kesehatan harus saling berhubungan agar dapat saling bertukar informasi tentang proses reservasi dan rujukan di setiap unit pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah proses reservasi. Kondisi saat ini belum ada sistem yang mewadahi keseragaman informasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pengelolaan proses reservasi dan rujukan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan. Maka dari itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan membangun sistem informasi berbasis komputasi awan atau yang disebut cloud computing. Kemudian, tujuan penelitiannya adalah dengan adanya infrastruktur yang terintegrasi ini, dapat memfasilitasi puskesmas, rumah sakit, dan klinik kesehatan yang ingin mempunyai sistem reservasi dan rujukan agar tercipta keseragaman dan kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi unit-unit pelayanan kesehatan yang berbasis komputasi awan. Pemanfaatan komputasi awan pada reservasi dan rujukan diharapkan dapat membantu mempermudah pasien dalam proses pelayanan kesehatan. Next. Kemudian asesmen data. Asesmen data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data pasien yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang bertugas sebagai penyelenggara bidang kesehatan. Kemudian metode penelitiannya, metode ini menggunakan tahapan yang dilakukan pada kegiatan proaktif research. Penelitian ini terdiri dari identifikasi masalah, analisis dan pemetaan, pemodelan, validasi, dan hasil analisis dan kesimpulan. Kemudian, hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa poin. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, perlu dipertimbangkan untuk penerapan aplikasi cloud computing pada saat akan diimplementasikan, karena berkaitan dengan kedudukan masing-masing institusi yang berdiri sendiri. Kemudian, perlu juga diperhatikan kapasitas bandwidth yang akan digunakan. Lalu poin ketiga, aplikasi sangat baik untuk integrasi data antar institusi. Dan yang terakhir,
secara arsitektur bisa dilanjutkan. Next. Nah, kelebihan yang ada pada penelitian ini adalah poin yang pertama, pada penelitian ini pengujian dilakukan validasi dengan menggunakan metode expert judgment. Jadi di sini itu penelitiannya melibatkan para expert untuk menilai begitu. Kemudian menggunakan solusi komputasi awan berupa software as a service atau yang biasa kita kenal dengan sebutan SaaS. SaaS adalah layanan dan komputasi awan di mana kita hanya tinggal menggunakan perangkat lunak yang telah disediakan. Kekurangannya yaitu yang pertama penerapan aplikasi cloud computing pada saat implementasi. Kedua, perlu memperhatikan kapasitas bandwidth. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan validasi expert judgment didapatkan bahwa arsitektur SaaS e-health perlu dipertimbangkan untuk penerapan aplikasi cloud computing pada saat akan diimplementasikan. Hal ini dikarenakan ada kaitannya dengan kedudukan masing-masing institusi yang berdiri sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya hasil dari review dari jurnal 2 yaitu yang berjudul Sistem Informasi Sekolah Berbasis Komputasi Awan yang dipublikasikan di Jurnal Al-Azhar Indonesia, seri Sains dan Teknologi. Kemudian link jurnalnya tertera, volumenya volume 5 nomor 1 tahun Maret 2019 dan penulisnya yaitu Dani Hermawan, Rifki Yaul Haq, Sami Miru, dan Mukhalif. Oke, next. Lanjut ke latar belakang. Pesatnya perkembangan internet menuntut adanya transformasi digital di berbagai bidang, termasuk di lembaga pendidikan atau sekolah. Para orang tua serta stakeholder lainnya menuntut kemudahan dalam mengakses layanan dan informasi sekolah seperti nilai dan laporan kemajuan belajar siswa dengan cepat dan mudah seperti halnya layanan online lainnya. Namun, di sisi lain masih banyak sekolah yang melakukan pencatatan dan pengolahan nilai siswa secara manual. Hal ini menjadi kendala karena pengolahan nilai siswa memerlukan waktu yang tidak sedikit. Dalam penyediaan layanan sistem informasi, sekolah mengalami kendala karena memerlukan investasi yang besar untuk membayar programmer dan pengembangan sistem. Sekolah juga harus membangun data center yang terdiri dari beberapa server dan membangun seluruh kebutuhan pendukungnya seperti backup power, backup data, dan lain-lain yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Komputasi awan dapat menjadi solusi permasalahan di atas karena dapat mengurangi biaya dalam berinvestasi perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi ini menawarkan kolaborasi dan kemudahan bagi penggunanya. Komputasi awan juga menyediakan fleksibilitas bagi pengguna untuk menggunakan sumber daya komputasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sistem informasi akademik yang dideploy pada komputasi awan dengan model layanan software as a service. Model layanan ini memungkinkan sekolah memanfaatkan sistem tanpa harus melakukan pengembangan dan perawatan sistem serta berinvestasi data center sendiri. Sekolah cukup melakukan registrasi pada sistem dan melakukan kustomasi peran dan hak pengguna, penyesuaian logo sekolah, tampilan header rapot, serta komponen yang ada pada mata pelajaran dari setiap sekolah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini juga dapat diakses online oleh guru, tata usaha, wali kelas, siswa, dan orang tua atau wali murid kapan saja dan di mana saja, dengan hak akses yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan oleh admin sistem. Kemudian asesmen data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara
dan mempelajari sistem penilaian yang saat ini dijalankan di 2 buah lembaga pendidikan, yakni Yayasan Ummul Qura Pondok Cabe yang memiliki Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, serta Yayasan Ummul Qura Depok yang memiliki Sekolah Dasar Islam Terpadu dan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu. Kedua lembaga ini dipilih agar dapat menjadi sampel untuk pengembangan sistem agar dapat digunakan untuk tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama dan madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle dengan model waterfall yang dikembangkan oleh Winston Royce, meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian sistem. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem informasi sekolah telah dikembangkan berbasis komputasi awan. Penerapan model layanan software as a service pada sistem ini memungkinkan sekolah dari mulai tingkat SD sampai dengan SMA langsung dapat menggunakan sistem ini tanpa perlu menyediakan infrastruktur, server, dan data center sendiri, dan dapat melakukan pengaturan secara fleksibel sesuai kebutuhan. Sistem dapat digunakan oleh banyak sekolah sekaligus dengan pengaturan masing-masing. Sistem dapat mengelola kegiatan akademik meliputi pengolahan data siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, tahun akademik, wali kelas, guru, tata usaha, rombongan belajar, nilai, sampai dengan laporan hasil belajar. Sistem sudah mengakomodasi pengolahan nilai berbasis kurikulum 2013. Pengguna sistem terdiri dari admin sekolah, tata usaha, guru atau wali kelas, siswa dan orang tua atau wali murid, dan dapat diakses secara online kapan saja dan di mana saja. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu pendahuluan dan tujuan penelitian dijelaskan secara mendetail. Kemudian yang kedua, metode pengembangan yang dipakai juga sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, framework yang digunakan adalah CI. Hal itu dapat memudahkan proses perawatan atau maintenance system. Kemudian yang keempat, pengujian dilakukan kepada pengguna sistem dan semua peran pengguna yakni admin sekolah, tata usaha, guru atau wali kelas, siswa, dan orang tua siswa. Kemudian yang kelima, penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Lanjut ke kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, tidak ada bagian saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian ini hingga lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, tidak memaparkan pengujian aplikasi yang dibangun, hanya memaparkan hasil pengujiannya saja. Kemudian yang ketiga, tidak dijelaskan minimal versi browser yang dapat mengakses web tersebut. Tidak dijelaskan juga apakah aplikasi ini mobile friendly atau tidak. Dan kesimpulan dari yang didapat dari review ini adalah bahwa aplikasi yang dibuat telah memenuhi beberapa kebutuhan dari pengguna. Jurnal juga dibuat sesuai dengan kaidah penulisan jurnal, namun terdapat beberapa kekurangan yang ada pada jurnal, yaitu tidak adanya bagian saran, tidak memaparkan pengujian aplikasinya, serta tidak dijelaskan minimal versi browser yang dapat mengakses website tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mutiara. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait review jurnal 3, yaitu penerapan teknologi komputasi awan untuk pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi. Berikut publikasi dari jurnal tersebut ada di jurnal Faktor Eksakta Unindra. Dan berikut ada linknya. Untuk jurnal ini bervolume 9, nomor 3, yang dirilis pada tahun 2016 dengan penulis yaitu Intan Mutia. Selanjutnya, latar belakang dari jurnal ini yaitu pengembangan teknologi komputasi berbasis internet saat ini lebih diarahkan pada sistem aplikasi yang mudah tanpa banyak memerlukan waktu dan tenaga. Dengan keberadaan cloud computing di era digital, kini sebenarnya telah dirasa di tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan email dan juga penggunaan media sosial. Kini telah semakin banyak pengguna yang menyadari bahwa pentingnya menjaga dokumen pribadi dan menyimpan di suatu tempat yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Dengan memanfaatkan cloud computing dalam aktivitas pembelajaran, melihat potensi dan manfaat cloud computing yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran mahasiswa, agar mahasiswa dapat
mendapatkan informasi bahan pembelajaran, serta memudahkan pengajar untuk berbagi informasi bahan pengajar atau dosen sebagai salah satu bagian dari akademis, memiliki peran agar mampu menciptakan kenyamanan dalam proses pembelajaran praktis dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu, secara umum tujuan penelitian ini adalah mendalami penerapan teknologi komputasi atau cloud computing bagi mahasiswa agar dapat menyimpan secara komputerisasi materi pembelajarannya sesuai dengan materi yang diberikan oleh pengajar, sehingga dapat membantu sistem pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami penerapan dan fungsi teknologi cloud computing terutama dalam pembelajarannya. Selanjutnya adalah asesmen data. Asesmen data untuk pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini, instrumen yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain, yang pertama adalah wawancara, lalu yang kedua adalah kuesioner atau angket, lalu yang ketiga itu observasi, dan terakhir adalah dokumen. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif menekankan pada penguraian makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sampel diambil dari populasi dan memiliki responden sampel yang diambil dalam pemilihan adalah 10 mahasiswa, yaitu Teknik Informatika semester 5 dan semester 7 Universitas Indraprasta atau PGRI. Hasil dari penelitian ini yaitu yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna menggunakan aplikasi computing awan atau cloud computing berdasarkan segala kemudahan yang ditawarkan aplikasi ini jika dibandingkan dengan sistem pembelajaran konvensional yang dilakukan di dalam kelas. Fasilitas-fasilitas yang disajikan oleh aplikasi komputasi awan menjadi sebuah daya tarik bagi mahasiswanya. Selanjutnya adalah kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah penulisan jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Yang kedua adalah memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahannya. Yang ketiga yaitu kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Lalu kekurangan dari jurnal ini yang pertama adalah tidak menjelaskan jenis aplikasi komputasi awan yang digunakannya apa. Lalu yang kedua, data yang digunakan pada penelitian tidak ditampilkan secara lengkap. Terakhir, kesimpulan dari penelitian yang ketiga ini yaitu jurnal ini teratur dan sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Jurnal juga sudah memaparkan secara jelas, lengkap, mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan, namun masih terdapat kekurangan dalam penyajian datanya. Data yang ditampilkan dalam jurnal juga tidak lengkap. Sekian review jurnal yang ketiga dari saya. Selanjutnya kembali ke Mas Saiful Hasbi. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan semua. Sekian pembahasan review untuk 3 jurnal kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih.